sayangku? Assalamualaikum Umi. Ini adikku Umi. Iya, ini adikku nih. Ini adikku yang satu lagi. Ayo, Aida, aduh sama Umi minta maaf. Mohon maaf nih Umi, tadi Aida ke sebelah pesantrennya Umi kan tukang roti gede banget tuh. Aida ngambil pabrik roti. Oh, itu pabrik Umi? Yes. Aida ngambil 100 biji Umi. Itu buat hajatan namanya. Kasiannya Santri. Jadi kalau Umi mau minta bayaran sama kakak saya aja ya Umi ya, 100 dikali. Ini kan 20.000 ya Umi? Iya, betul. 20.000 kan Umi? Iya, 20.000 kan jadi tahun kakak. Bener ya Umi ya? Umi 20.000. 20.000. Ada kedip-kedip kayak begitu, aku tahu pasti tangannya masuk ke kantong kamu. Gak boleh kayak begitu. Udah roti gratisan, mau nama Umi diioin lagi 10.000. Gak apa-apa sayangku. Dihalalkan. Halal tuh dengan wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih. Udah taruh di situ nanti buat kita. Kalau misalnya ini buka puasa, Umi juga hari ini lagi puasa. Umi mau kan? Adanya nyolong mau juga kan? Kan udah, bukan nyolong lagi. Umi, ini jadi buat yang semuanya nih yang sedang menonton yang di sini. Di sebelah ini adalah wanita inspiratif, perempuan luar biasa, perempuan yang mempunyai tadi Rinanda yang aku bilang, kamu juga mesti belajar sama Umi. Perempuan yang mempunyai visi yang besar. Umi ini adalah Dr. Umi Wahidah, pendiri Pondok Pesantren Al-Ashriyah, betul ya? Al-Ashriyah Nurul Iman di Bogor. Wah, tepuk tangan dong buat Umi. Keren banget. Thank you. Umi kayaknya seumuran sama saya ya Bu ya? Enggak di atas aku. Umi di atas aku. Umi 54. Iya, 4 tahun di atas aku. 54? Iya. Oh, Umi tadi benang ya? Dari menang dari mana? Aida berapa sekarang? Oh, Apa? Lu mau bilang gua ngomong? Kamu tadi tambang ya? Umi sekolahnya dulu di mana? Umi cerita. Sekolahnya di mana? Okay, I'm sorry if I speak broken English, broken Indonesian, and broken Malay. Jadi saya lahir. Ini tuh Singapura. Ini NWRI ya? Iya, jadi masih gaduh-gaduh lah. Masih Siti Nurhaliza. Belum Krisdayanti. Oke. Jadi saya lahir dan besar di Singapura. Di usia 20 tahun, saya menikah dengan almarhum Syekh Habib Sekab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan akhirnya hijrah ke Indonesia. Saya melahirkan anak 7 dan sekarang cucu saya sudah jalan 14 orang. Semuanya Indonesian. Wah, alhamdulillah. Makanya kalau menikah jangan ketuaan, jangan kelamaan. Ini ngeliat kesini maksudnya apa sih? Iya, supaya aku bisa punya cucu dari kalian. Lu dengerin tuh kakak ngomong. I'm sorry, I can't understand that. Ayo. Di Palu, Hammer. Hammer. Tapi Bunda, Masya Allah, ini luar biasa banget ya Bun. Iya. Selain oke lah ya, Bunda cucunya banyak, tapi yang aku amazed itu ribuan santri ya Bun. Yes. Iya Umi ya? Jadi ketika saya menikah dengan almarhum Habib, kami bangun Al-Ashriyah Nurul Iman di tahun 98 ketika kerusuhan Mei. Iya. Jadi kami tinggal di Bintaro, waktu itu daerah Ciputat sudah habis dibakar. Sama almarhum suami diajak kita mengungsi ke vilanya kami di Parung Bogor. Iya. Di situ selama 3 bulan tidak ada listrik, tidak ada air, dan kami satu buah rumah yang dikelilingi oleh kuburan Cina. Jadi kalau santri waktu awal-awal pesantren, kalau nakal itu bisa kesurupan bahasa Cina 3 hari 3 malam. So they don't have to go for Mandarin classes, tinggal ke makamnya itu bukan kesurupan. Kamu mau bahasa apa tuh? Kamu mau bahasa apa? Belajar bahasa apa? Iya, saya cocoknya di mana ini? Ya, kamu mau belajar bahasa Spanyol? Ya, Spanyol. Ya, cari pesantren di dekat kuburan Spanyol. Iya, supaya kalau kamu bandel bisa kayak tadi santrinya Kalau Umi. misalnya mau bahasa Cina, ke kuburan Cina yang di sono. Iya, itu di tempatnya Umi tadi. Langsung, benar Umi? Benar. Tapi sampai sekarang enggak dong. Awalnya memang ketika kita selfie aja pasti ada zombie made in China di samping kita. Oh, Lu jangan marah, lu jangan tersinggung. iya. Aduh.
kamu ya? Every maghrib? It's okay. Jadi setiap maghrib itu pasti ada barongsai pada gelap gulita. Yes. Haji lo. Emang dia kayak barongsai aja, kacau aja. Aku nggak kayak barongsai, aku lebih ke puyung hai ya. Terus Umi sama almarhum Habib Segaf Habib begitu, Habib Segaf. bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Iya, baik. Ini siapa nih Umi? Waktu Umi dapat apa? Jadi ini ketika kami beli kedelai dari NTB Ah, untuk pabrik tahu, tempe dan Sulaiman kami. Sulaiman itu susu kedelai Nurul Iman. Sulaiman susu kedelai. Nurul Iman. Ini tempat pondok pesantrennya Umi kan? Yes, jadi di Parung Bogor itu 25 hektar ada unit-unit usaha yang bagaimana kita bisa independent and sustainable. Iya. Karena kami kan tidak ada donasi. 15.000 semuanya gratis. Oke. Jadi 15.000 santri semuanya yes, gratis dari Dari mana PAUD tuh duitnya sampai Umi S1. kalau gratis kayak gitu? Jadi Jangan kami- saya aja nyolong roti Umi. Dan dihalalkan lagi. Dihalalkan lagi. It's okay, never mind. Iya. Bagi kami apa yang diberikan Allah kita harus manfaatkan buat Islam. Jadi di Nurul Iman saya alhamdulillah sama almarhum suami di 2010 kami ditinggalkan lahan-lahan wakaf seperti sawah, kebun kopi, hutan kayu di Lampung dan termasuk saham di tambang batubara di Kaltim. Jadi dari situ kami dengan santri-santri yang sudah selesai S1 ada pengabdian 2 tahun, mereka yang masuk ke unit-unit usaha tersebut. Oke. Dari situlah kita mendapat rezeki yang halalan, toiban, wal barokah. Betul. Jadi aku mengerti, Umi ini sebagai perempuan pejuang pendidikan melalui jalan spiritual khususnya Islam, begitu ya Umi ya. Dan Umi tidak membuat para santri itu mengemis. Nggak usah pakai jala-jala di jalanan mengemis donasi. Kalau misalnya nunggu donasi pasti pada puasa setiap hari. Karena orang kan kadang ngasih kadang enggak, begitu kan? betul. Nah jadi Umi ngebuat mereka untuk terus bisa cari duit mandiri. Yes. Begitu. Jadi di kami santri itu harus menjadi pendidik. Jadi mereka harus jadi orang alim karena mereka harus hafal Quran. Betul. Yang mana sih suami ini banyak banget nih laki-laki? Iya. Nggak ada suami saya. Oh nggak ada Ini kan suaminya. bos-bosnya Bank Indonesia. Jadi yang mana foto suami? Di mana tuh mereka taruhnya di mana? Oh. Sudah 12 tahun. But Iya. doesn't Ini mean that- Umi ini juga nggak ada Umi. Enggak. Ini semua dari bank. Ini Ini gubernur gubernur bank. BI sebelah kanan ya. Bank Indonesia karena kami diminta untuk memperkuat ekonomi syariah, ekonomi pondok pesantren se-Indonesia. Oke. Ya Umi, kalau tadi sempat ngomong pabrik roti, jadi sebetulnya ya pondok pesantrennya Umi itu dibikin jadi proyek percontohan agar bisa diduplikasi oleh semua pondokan lainnya. Ini siapa Umi? Ini anak saya yang mengumpat. Yang mana suaminya si Umi? Nanti aku akan Iya, nanti aku akan cari di Di internet. kebun kopi kami di Lampung Barat. Ini anaknya Umi. Yes, yang nomor 4. Still single. Masih yang belum menikah ada. Sudah nikah semuanya. Oh maaf. Oh my god. Oh my god. Puyeng. Mungkin nanti kalau ada santri yang butuh pendamping dan siap untuk meluruskan, Aida siap. Bisa didaftarkan. Karena setiap tahun. Jodoh itu ada Umi. Jadi kami tuh ada namanya pernikahan barokah. Jadi santri-santri sebelum mereka balik selesai dari S1, kami jodohkan mereka dan kami nikahkan, baru mereka balik ke daerah Wah, mereka. ini banyak nih. Banyak nih Kak. Kita harus banyak bertanya soal ini nih. Mulai dari pabrik roti, mulai dari tadi pernikahan barokah. Kenapa? Mau juga? Bukan. Aku maunya begini. Aku mau juga. Bukan. Aku bukan mau kawin lagi. Bukan. Mau lagi. Bukan. Aku mau jadi perempuan yang berguna buat orang lain. Karena kepopuleran seorang perempuan itu adalah berarti kalau dia tuh berguna hidupnya buat orang lain. Flexing itu. Iya, begitu. Kita mesti belajar nih. Aku mau kayak begini. Pokoknya kita lakukan ATM terhadap Umi. Amati, tiru, modifikasi. Oh. Belum selesai loh pertanyaannya tadi. Iya, ini maksudnya Orang tangannya bukan jaringan. Orang mau gimana nanya serius, ada aja tindakan-tindakan nih. Orang ada pertanyaan yang ngikat ya, biar kesannya ada yang minang. Iya. Ya ampun, apaan. Umi, sebenarnya apa sih yang membuat Umi itu mulu kayak mau masuk pesantren? Kan kita penasaran
dong. Ini luar biasa loh, Da. Bikin 15.000 orang mengenyam pendidikan di sana tanpa ngeluarin biaya gratis. Kenapa digratisin nih? Jadi di 98 itu ketika kami ngungsi ambil di kerusuhan Palu, lagi. yes, ketika kerusuhan itu almarhum Habib suami itu melihat di daerah Parung itu banyak anak-anak. Jadi di sana itu di daerah Parung itu 14 tahun anak perempuan dikawinkan, 16 tahun mereka masuk ke warung remang-remang. Habib itu bilang dengan saya, Wahid, kita buka pesantren untuk anak perempuan gratis. Karena ketika satu bangsa, satu negara dibesarkan oleh ibu-ibu yang cabe-cabean, yang melahirkan anak dari ibu yang cabe-cabean, itu bukan hanya negara itu hancur, tapi bangsanya bisa punah. Karena nggak ketahuan keturunannya dari siapa, ayahnya dari mana. Akhirnya Habib undang anak-anak perempuan di sana dengan orang tua mereka. Mereka bilang, Bib, walaupun pesantren itu gratis, kami capek sekolah, capek mondok, dan capek bekerja. Kami sebentar di warung remang-remang sudah dapat uang. Jadi kalau harga cabai bisa 200.000 per kilo, kami tidak kaget. Karena di daerah situ cabai-cabean memang 200.000. Ya, jadi it's so sad, sangat sedih. Karena bagi saya, ibu itu is the number one pendidik. Betul. Yes, kita jadi begini karena apa? Karena ibu kita, bukan karena bapak. So ketika ibu itu nggak pinter, apalagi ibunya tidak punya moral atau marwah atau itu yang jadi the destruction of the future. Setuju. Siapa yang suka roti? Nah ini siapa yang suka roti sampai bikin pabrik roti? Siapa yang suka kok ada ide kedelai? Ini siapa yang mencetuskan? Itu namanya susu kedelai Nurul Iman. Itu jadi siapa? sama Habib itu kalau kita mau makan apa saja kita harus produksi. Di situ bisa kita create the halal value chain dari awal, dari hulu sampai hilir, dari Nurul Iman oleh Nurul Iman untuk dunia karena kami sudah ekspor. Jadi santri-santri di Nurul Iman semuanya rata-rata hafal Quran, one day one ayat. Kalau kita menghafal Al-Quran, kita harus makan makanan yang halalan, toiban, wal barokah. Jadi tidak boleh ambil-ambil, asal ambil, terus minta dihalalkan gitu. Harus dibeli gitu. Kena banget. Pas banget tuh Umi. Pas banget tuh nasihat. Ya kan gimana ya Umi orang nempel di sebelah pesantren Umi. Umi, pantesan adik saya itu ya buru-buru hatam hafal Al-Quran. Iya, suka kepikir hatam. Enggak, kesehatan banget. Tapi hatam TV. oh bukan. Ini karena makanannya suka ngambil nggak pakai bayar. Makanya ayat-ayatnya kalau baca surat suka keputer-puter. Nah ini nih. Dia bener-bener hafal Quran, urut-urutan mandi aja lupa. Enggak. Kamu paling hebat coba Umi ini halal kan Umi udah Jadi doakan juga insya Allah Pokoknya apa yang ditemukan sama kamu halal. Uangku juga yang dibawa kasur halal. Selama ada karena semuanya insya Allah bisa kita bantu halalkan ya. Diharapkan ya dengan cara yang lain. Umi lanjut Umi, di sana tuh pendidikannya jadi apa? Agama Pelajaran toh, hafalan Quran atau ada pendidikan kurikulum 13 kek atau apa? Ya kan ini kurikulum sekarang aja udah berubah. Jadi di kami itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai S1 itu semua kami siapkan. Jadi gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan. Dan kami pendidikannya pendidikan dunia dan akhirat. Jadi SD, SMP, SMA, S1-nya baru di agama. Jadi kami di Nurul Iman diajarkan bagaimana kita hidup itu untuk menjadi pemimpin yang fatona, amanah, siddiq untuk tabligh. Jadi hidup untuk dakwah. Jadi anak-anak itu belajar bisnis, belajar sosial, belajar ilmu-ilmu dunia dan akhirat. Insya Allah mereka bisa menjadi pemimpin yang fatona, amanah, siddiq untuk dakwah. Amin. Senangnya kayak begitu. Apalagi ini kan pesantrennya laki dan perempuan ya. Jadi untuk santri perempuannya dididik bagaimana mampu menjaga diri seperti layaknya istri Nabi, putri-putri Nabi, begitu ya, cerdas, kuat, beriman, bahagia. Betul, karena nantinya juga akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Sepakat sayang. Tadi seperti janji aku apa coba?
kan tadi Kanas bilang Iya. ada lagi nih Rin supaya visimu tuh semakin besar dengan Aida ya kan. Kenapa dengan saya ada masalah apa? Kanas itu mau adik-adiknya tuh jadi Aida. Kurang jadi apa saya bisa begini, bisa gede. Ini kan gara-gara karena Kanas. Jadi gede, jadi pintar, jadi nyolong roti. Oh jadi aja. Makanya nenek tuh dulu suka tensi naik turun tuh gara-gara kayak gini. Gara-gara Aida. Nah, nenek kan gara-gara giginya copot mulu. Kenapa jadi saya? Pokoknya ada seseorang yang Kanas udah pengen lagi, perempuan muda, menginspirasi kita lagi. Indonesia tuh mesti bangga sama perempuan yang satu ini. Luar biasa. Kenapa harus bangga? Prestasinya bererot. Brerot. Bahasa KBBI-nya bererot. Brerot. Ini Yus Badudu menangis loh mendengarnya. Iya. Brerot. Bererot ya. Dan pengalamannya itu dia anak muda yang bisa diikuti jejak langkah nyatanya menjadi teladan. Kita sambut Siska Putri Utami. Jadi ya, menjadi perempuan bersama perempuan gak boleh hidup ya asal hidup, mesti ada gunanya. Begitu ya Umi dan juga Siska buat orang lain. Sehingga ketika kita dipanggil pulang ke kampung ilahi, apapun agama Anda sudah menyelesaikan misi jiwanya masing-masing. Dan mesti pede waktu menjalani misi jiwanya, adik-adikku sayang. Misalnya, kalau misi jiwanya jadi penyanyi, artinya suaranya gak fales. Jadi buat semua perempuan yang suaranya fales, sadar. Misi jiwanya tuh bukan penyanyi, gitu ya. Berarti kita mulai hari ini kita sudah yuk. Nyanyi dah. Jangan. Kita jangan nyanyi lagi. Ayo, jangan. Males juga. Ayo, kita jalan lagi sama Umi sama Siska. Aku mau ke Umi lagi boleh nggak? Boleh. Bentar aja. Banget tuh hari ini. Sebelum ke Siska pertanyaan kita juga masih banyak Mi. Ini kan Umi udah melakukan hal yang menurut kita ini hal yang besar banget. Ada goals apa lagi sih yang Umi kayaknya masih ngerasa belum kesampaian gitu? Jadi kalau saya memang dari almarhum Habib itu maunya santri-santri itu harus menjadi orang alim dan orang kaya. Seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, seperti what we did. Semua wakaf-wakaf kami, semuanya buat makan santri, buat hidupnya santri, sampai kiamat harus gratis. Jadi Habib mau anak-anak santri itu nanti mereka mengajar gratis, tapi mereka harus punya usaha. Jadi dari usaha itu mereka bisa beli lahan, beli sawah, untuk nanti lahan dan sawah ini diwakafkan buat kepentingan masyarakat Muslim Indonesia. Betul, wow. Amin. Mudah-mudahan selalu terjaga Umi sehat. Amin. Dan insya Allah apa yang almarhum Habib inginkan terwujud. Amin. Ini sampai nanti insya Allah kiamat kita semua ada jalannya. Gitu ya. Bicara soal sehat gak usah khawatir. Orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti yang Umi lakukan itu pasti menyehatkan. Altruism itu mikirin orang lain. Jangan takut, dirinya pasti akan Allah pasti sehat karena ya udah dia sudah banyak membahagiakan orang, melindungi. Aku percaya banget, aku percaya. Yang kadang-kadang suka harus takut kurang sehat tuh yang ngambil roti terus minta dihalal-halalkan. Itu yang harus banyak-banyak vitamin deh. Tapi juga sehat, udah halal atau Umi. Tinggal dilamar yang belum halal ya Umi. Miska nih, maklum lah kita sama-sama Miss kan. Miss apa? Apa mau nanya apa? Kira-kira apa lagi yang belum terwujud oleh Siska? Soalnya Siska banyak banget sendiri nih. Dia bererot. In English it's called Bererot nih, thank you. Ya, kira-kira apa yang mau diwujudkan sebagai anak muda untuk berpengaruh positif, karena kan anak-anak muda sekarang nih lebih gilanya malah ke game. Betul. Iya, anak muda sekarang tuh gampang banget gini loh. Aduh, mental aku keganggu nih. Gak mikirin orang lain, mikirin mentalnya sendiri, padahal gak terganggu banget ya. Mbak Sis. Kalau dari saya pribadi, saya ingin banyak menularkan energi positif kepada banyak orang, baik melalui digital maupun kita bisa langsung kepada orangnya secara offline. Nah, mimpi saya sebenarnya ada banyak sekali ya, dan ini salah satunya. Jadi waktu itu saya pernah mengikuti volunteer tingkat internasional Indonesia, mau ngadain Itu anak-anak dari Broken Home.
harus punya surat Wah, keren Nih, ada nggak sih syarat khusus buat masuk ke pondoknya Umi gimana nih? Jadi rata-rata anak yang masuk itu harus punya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau surat kematian ayah, berarti anak yatim. Tapi rata-rata memang di situ anak-anak dari broken homes. Jadi anak-anak yang orang tuanya bercerai, mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dan disitulah kami didik mereka how to be manusia yang pemimpin yang fatona amanah sidik dengan cara whatever they do. Jadi sebagai contoh kemarin kami juara 3 di Indonesia Got Talent untuk Alliance itu taekwondo. Jadi mereka mungkin tidak smart di akademik tapi karena mereka kuat di kinestetik, jadi mereka dapat beasiswa ke Taekwondo University di Korea. Dan mereka membela Indonesia di Southeast Asian Games, Asian Games, and World Taekwondo Championship di Colombia. Kami number 7 in the world. Tuh kan, alhamdulillah pokoknya ya Umi sama Siska ini udah membuktikan ketika kita ada masalah, segala sesuatu yang disebut tidak membunuh kita, hanya membuat kita menjadi kuat. Yes. Umi udah melewati jatuh bangun, wah menari dalam badai banget nih sebagai perempuan. Insya Allah selamat sampai di bibir pantai. Ibu-ibu yang juga Benar, jangan minder. setuju kan Umi tadi bilang, mau anaknya pinter, itu DNA ibu. Tapi kalau mau anaknya sejahtera, duit bapak. Jadi pesan Siska buat anak muda apa? Kalau pesan saya untuk seluruh anak muda yang ada di Indonesia atau yang sedang merantau di luar negeri, teruslah untuk bangun, bangkit, dan juga tetap be yourself, do the best of yourself, and be productive. Umi mau pesan apa buat anak-anak perempuan yang kehilangan ayah, yang kehilangan ibu, yang broken, yang rumah tangga orang tuanya berantakan. Umi mau bilang apa untuk menguatkan mereka? Kalau saya, kita hanya lihat contoh seperti istri-istri para nabi kita dari anak-anaknya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kehidupan mereka yang apa adanya, they fight for everything, and bagi mereka adalah hidup kami adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi mau kita anak dari broken homes atau happy family, tapi kalau kita tidak bermanfaat buat Islam, buat negara ini, I think it's such a waste. Karena hidup itu masih banyak yang kita jalankan dan kita harus capek sekarang. Karena pesannya almarhum Habib itu, kita hidup capek, tidak apa-apa. Jangan nanti kita di kuburan disiksa, dihajar sama malaikat karena kita di dunia kita terlalu bersantai-santai dan berhappy-happy. Berleha-leha. Nggak bisa diulang soalnya. Minta hidup lagi juga udah nggak bisa. Begitu ya. Baik, Umi, makasih banget gitu. Kalau Siska juga terima kasih banget. Tapi aku punya waktu 2 menit. Game kecil deh, ayo cepet. Aku mau tanya sama Umi ya. Cepetan, Umi, Jangan buruan. ini mau kasih game, Hebat sekali. Jangan, ini game sih namanya jangan lupakan orang ketiga. Iya. Ya, pertanyaan gampang banget. Iya. Orang ketiga adalah Kanas, orang kedua adalah Orang pertama kan. orang pertama Kanas, orang kedua adalah Aida. Orang ketiga adalah Sorry, I forgot the answer. Kalau Siska, Iya. orang ketiga adalah Aida. Orang ketiga adalah Aida, karena dia orang kedua. Orang ketiga adalah Rinanda. Orang ketiga adalah Rinanda. Rinanda. Betul. Dia nggak lupa dengan orang ketiga adalah. Kalian semua salah kok betul. Orang ketiga adalah Mas Didit yang mau ngasih hadiah untuk Umi dan Siska. Ini dia Mas Umi, makasih ya. Ini buat Oke,